Harmoni dan komposisi itu diperlukan ketika kita membuat sketsa. Malam ini dalam kuliah sketsa dan still life, kita akan mempelajari masalah harmoni dalam sketsa dan juga komposisi. Kita akan melihat karya Mas Ian yang dibuat untuk tugas sketsa tentang perahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Lukis Painting Explorer, kita akan melihat karya Mas Ian yang dibuat di tugas 39 tentang sketsa kapal atau perahu. Ini beberapa sketsanya. Namun kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas sketsa, kelas elementer maupun advance ya. Ini ada Mas Ian Wibowo yang nanti akan kita lihat karyanya, Mbak Nia Nurmawati, ada juga Mas Umang ya. Nah, Mas Ian, Mbak Nia, Mas Umang ini akan menjadi peserta kompetisi sketsa ya. Jadi pameran hasil kompetisi sketsa Mainkan Garismu Painting Explorer ya, Painting Explorer Exhibition yang keempat yang diselenggarakan tanggal 25 Januari besok ya, 2025 malam minggu, hampir 2 pekan lagi ya, sudah ini tidak ada 2 pekan lagi ya di Glendohan Jogja. Ada juga Mas Widi Indrayanto di Advance. Mas Widi ini juga salah satu nominator yang nanti akan kita lihat karyanya. Juga ada Mas Kevin, ya. Juga ada Mas siapa lagi nih? Deko Strita atau Art for Life. Nah teman-teman, sebelum kita melihat sketsanya Mas Ian, coba kita lihat dulu nih tentang pameran sketsa, pameran sketsa hasil kompetisi sketsa, kompetisi sketsa Mainkan Garismu ya. Ini ada beberapa informasi yang penting yang disampaikan, yaitu kita lihat di sini nih, teman-teman bisa update infonya itu di Instagram Painting Explorer ya. Instagram Painting Explorer itu alamatnya painting.explorer ya, atau di Instagram saya Denny.Junaidi. Nah, insya Allah yang akan membuka pameran itu adalah Bapak Wali Kota Yogyakarta. Bapak nama lengkapnya adalah ini ya, Doktor honoris causa ya, dokternya, dokter, jadi Dokter Hasto Wardoyo, SPOG ya, spesialis OG itu apa? Nggak tahu ini ya, organ terus K itu apa ya? Saya nggak tahu ini di kedokteran ya. Kalau Mbak seniman kita yang dari Medan itu pasti tahu ya artinya. Ini adalah Wali Kota Yogyakarta. Dan juga ada orasi seni yang disampaikan oleh Bapak Dr. I Gede Arya Sucitra, SSNMA ini. Sekarang jadi wakil dekan ya, FSR, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Nah, nanti beliau akan memberikan suatu orasi seni. Dia adalah akademisi filsafat seni ya, karena S3-nya adalah filsafat. Baik, terus tempatnya sempat ada perubahan ya. Kemarin pertama kali kan tempatnya itu di Kopi Kuden ya. Kopi Kuden. Sekarang pindah, alhamdulillah, di tempat yang lebih
representatif, yaitu di Hotel Grand Rohan Yogyakarta di depan JIC. Hadiahnya juara 1, 2, 3 diumumkan saat pembukaan ya, dan hadiahnya sama, yang memberikan atau yang menyampaikan hadiah ya, hadiahnya berasal dari ini ya, 3, yaitu Dini Art Management, Kopi Kuden, dan juga dari bacajogja.com. Nah, monggo teman-teman yang ikut pameran maupun yang tidak ikut pameran hadir di Grand Rohan tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.30 ya, jam setengah 8 malam. Gratis, tidak ada tiket masuk ya. Jadi teman-teman boleh mengajak teman, tidak perlu membayar tiket masuk. Saya tunggu ya teman-teman, monggo konfirmasi yang dari kota bisa di grup WA Pancing Explorer. Baik, sekarang kita akan melihat karyanya Mas Ian Wibowo. Ini perahu 1, perahu 2, dan perahu 3 ya. Semuanya dibuat tinta Cina di kertas, pena bambu dan kuas ya, ukurannya 21 kali 29,7 cm. Nah, yang akan kita lihat dua ya. Satu adalah komposisi dan kedua adalah harmoni. Harmoni apa? Harmoni tentu saja unsur-unsur yang ada di dalam sketsa, yaitu garis dan efek. Nah, itu berarti harmoni di situ. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini karya Mas Ian ini memiliki berbagai kelebihan, memiliki beberapa keunggulan ya, di dalam sketsa. Pertama adalah memainkan efek yang enak ini ada 2 campuran efek paling tidak, wet on wet dan cipratan, dan semuanya kena ya. Wet on wet-nya ini dan cipratannya itu berfungsi secara maksimal. Wet on wet-nya itu bisa memberikan kesan ombak yang berbuih-buih ya, dan cipratannya bisa menggambarkan cipratan air ya. Luar biasa. Itu pertama ya, bisa memberikan efek secara maksimal ya. Terus yang kedua, bisa menangkap bentuk secara tepat. Lalu kita lihat sketsanya Mas Ian. Memang beberapa kali Mas Ian membuat sketsa itu, sketsa bentuknya itu tepat ya, proporsinya, komposisinya enak, digarap dengan tepat gitu ya. Meskipun kalau misalnya mau dikritisi dengan sangat jelimet gitu ya, tentu saja ya ada beberapa kerancuan ya, misalnya tapi ini masih mungkin juga sih, gerak atau bukan gerak ya, batang kayunya ini kan terasa masih ambigu antara bentuk yang ini, misalnya ini dibandingkan dengan ini. Meskipun ya mungkin terjadi seperti ini, namanya aja ini kan buatan manual ya, bukan buatan pabrik yang harus presisi ya, tetap aja masih mungkin. Tapi kalau toh ini aslinya benar-benar presisi kemiringannya, terus ini dibuat tidak presisi, itu sama sekali tidak masalah ya. Di sketsa hal-hal seperti itu masih dimungkinkan, karena ini bukan gambar bentuk. Kalau gambar bentuk kan benar-benar cermat. Nah, kalau ini sudah luar biasa ini ya Mas Ian ya, dalam hal kebentukan ya, ketepatan membuat bentuk, ketepatan proporsi ya. Mohon maaf, ini backsoundnya bakul bakso ya. Jadi kalau teman-teman pengen silahkan nyari bakul bakso sendiri.
di rumah masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya, semua karya-karyanya ini ya, paling utama yang ini tentu saja, itu dibuat dengan ketepatan bentuk yang prima ya, enak sekali dalam hal ketepatan bentuk ya. Persoalannya adalah begini teman-teman, saya akan membahas dulu masalah komposisi ya, terus kemudian harmoni antara efek-efeknya dengan garis. Kalau kita melihat komposisi, memang kalau kita mau membuat gerak ya, itu cenderung dibuat horizontal seperti ini. Ini sudah benar ya. Jadi objek yang cenderung dibuat horizontal itu nanti secara komposisional dia terasa bergerak, ya, terasa tidak statis. Berbeda dengan ini kan. Kalau ini kan cenderung statis ya. Ini cenderung statis, yang ini cenderung bergolak. Oke, dari komposisi itu. Namun gini, dari penempatan, dari ini dulu, ruang kosong dulu ya, ruang kosong. Kalau kita lihat perahu dengan gejolak seperti ini ya, dengan kemiringan yang seperti ini, dengan cipratan air yang seperti ini nih. Ini untuk ukuran perahu dengan gerak seperti ini memang terlalu memenuhi ruangan, tafrilnya, kertasnya, sehingga ini Mas Widi tahu ya, SPOG, spesialis obstetri ginekolog, apa ini? Ginekolog ya, ini kedokteran ya. Tenaga ahli di bidang kandungan. Oh, iya. Jadi ingat saya dulu pas ngantar istri di dokter itu juga SPOG. Ya, cuma saya nggak tahu kepanjangannya apa ya. SPOG, spesialis obstetri ginekolog ya, tenaga ahli di bidang kandungan. Kira-kira begitu, Bapak Didi. Terima kasih banyak, Mas Widi Indrayanto. Mas Idi Indrayanto. Ini Mas Widi ini memang sudah sepuh ya, sudah banyak berpengalaman. Terima kasih banyak infonya ya. Jadi saya ingat waktu nganter istri dulu, anak yang keberapa ya? Ya satu ya dua ya. Saya punya 2 anak. Itu dokternya ada SPOG-nya. Spok. Macamnya apa ya? Spok atau SPOG. Yang saya baru sekarang kepanjangannya. Terima kasih banyak Mas Widi. Nah, sekali lagi ya, tentang gerak, saya tidak akan bosan-bosan mengatakan begini ya. Bagaimana menghormati ruang kosong agar terasa gerak. Saya akan menyitir suatu pendapat seorang seniman tradisional China. Itu dia mengatakan begini, jika kamu melukis kuda, maka berilah ruang agar kuda itu bisa bergerak. Nah, kalau kita melukis kuda, misalnya di kanvas seberapapun besarnya atau seberapapun kecilnya, kalau kanvasnya itu atau kertasnya itu atau tafrilnya itu ya, kertas kanvas namanya tafril ya, bidang gambar, itu dipenuhi dengan kuda, maka kudanya itu tidak akan memberikan kesan gerak. Jadi secara komposisi, kalau kita mau memberikan kesan gerak, berilah ruang agar objek itu bisa bergerak. Karena kalau tidak diberi ruang agar bisa bergerak, dia akan terhimpit dengan tafrilnya itu sendiri, terhimpit dengan kertasnya itu sendiri, terhimpit dengan kanvasnya itu sendiri. Nah, kalau ada ruang misalnya, kuda gitu ya menghadap ke kanan misalnya. Nah, terus di sebelah kanan kuda itu ada ruang kosong, maka kuda itu bisa melompat ke ruang kosong itu, kira-kira begitu. Nah, kalau kapal ini mau
memberikan kesan yang lebih bergerak lagi, maka belilah ruang kosong agar kapalnya ini bisa bergerak. Namun demikian, tentu ruang kosong untuk memberikan kesan gerak. Mas Yan hadir, alhamdulillah sudah hadir ya. Hadir Pak Denny, maaf terlambat. Oke, Mas Yan. Mas Yan, mohon maaf. Mas Yan silahkan. Ini ya, sebentar. Ini semoga sinyalnya lancar ya. Bentar, semoga sinyalnya lancar. Gini Mas Yan. Nanti Mas Yan kalau terlambat bisa ini ya, bisa mengulang yang di awal ya, di ketika saya mengapresiasi tentang teknik dan bentuk itu ya, dari situ nggak apa-apa. Nah, saya ke ruang kosong ya, untuk bergerak. Jadi ketika kita mau memberikan kesan perahu ini lebih bergerak ya, itu maka berilah kira-kira perahunya ini bergerak kemana ya, ke kanan misalnya. Ya kita kasih ruang kosong di sebelah agar tidak terlalu menghimpit komposisi perahunya. Kalau ini kan semuanya seakan-akan kan dibatasi ya. Cagak bahasa Jawa, cagak bahasa Indonesianya apa? Tiang. Tiangnya ini kan dibatasi dengan tafril yang ada di atas. Terus ini juga ya apa ini antenanya ini juga dibatasi yang di samping. Ini juga semuanya terbatas ya, semua serba terbatas. Mbak Nia hadir ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih juga Mbak Nia ya yang sudah akan mengirimkan karya selaku host Painting Explorer ya, matur nuwun ya. Nah, ini ketika diberikan ruang gerak ya, wah ini akan semakin terasa dinamis, komposisinya dinamis. Nah, cuma begini, kalau ruang kosongnya itu ada pada tempat yang kurang tepat, memang seakan-akan ruang kosongnya itu menjadi tidak berisi ya. Ruang kosongnya itu menjadi tidak sepenuhnya terisi ya. Ruang kosong sebagai ruang kosong, misalnya ini. Ini karena apa ya? Karena di atas ini tidak menunjukkan gerak benda objek ini, yaitu kapal, itu menuju ke sana gitu. Jadi kosongnya cenderung benar-benar kosong ya, bukan kosong yang berisi. Kalau ini, nah ini enaknya segini ini. Kalau yang atasnya ini terasa terlalu kosong. Gitu. Kalau yang ini ya, nah di atasnya mungkin bisa diberi, atau justru misalnya ya di atas yang di samping kiri bawahnya ini ruang kosong, jadi seakan-akan perahunya ini mau ambruk ke kiri gitu ya, mau ambruk gitu. Jadi diberi ruang untuk ambruk gitu ya. Nah, itu perlunya komposisi ruang kosong. Nah, ini misalnya, ini kan juga tempatnya kan ditinggalkan ya. Tidak terlalu fungsional tempatnya, ruang kosongnya ini. Nah, ini segini masih mungkin gitu. Jadi memang perlu dirasakan ya, kira-kira ruang kosongnya ini akan terisi oleh objek gitu ya. Akan terisi oleh objek. Itu pertama ya, Mas Widi Indarto. Oh, ginekolog. Oh, iya, ginekolog. Ginekolog itu berarti dari kata gen dan apa? Ekolog itu, Mas Widi ya. Atau maksudnya ini ya, ilmu tentang gen gitu ya, tentang apa? Tentang asal usul gitu ya. Manusia kan ini ya, janin gitu ya. Oke, matur nuwun sangat Mas Widi infonya tentang SPOG. Oh ini ya, bukan ginekolog ini ya, ginekolog ya, ginekologi. Oke, nah, bentar saya minum dulu nih, bismillah. Itu pertama. Terus yang kedua,
tentang harmoni antara efek dan objeknya. Ini sekali lagi bentuknya sudah sangat kuat ya, efek-efeknya dahsyat ya, termasuk yang ada di dalam-dalamnya ini. Goresannya juga berani, variasi goresannya ya, tebal tipisnya apik banget ya. Dia Mas Dian bisa memainkan tebal tipis secara tepat. Nah cuma ini masih belum bermain-main ya, belum bermain-main dengan garis yang garis itu benar-benar bisa terasa mengalir. Ketika garis itu bisa terasa mengalir, itu kadang ada beberapa tempat yang tidak perlu diselesaikan dengan mungkin istilah ini terlalu kasar ya, tapi mungkin bisa menggambarkannya. Bentuknya tidak dibuat terlalu menggurui, gitu ya. Maksudnya gimana? Terlalu menggurui. Iya, nggak semuanya dijelaskan secara lengkap, secara detail bahwa ini harus nutup, ini harus kesambung, ini harus ke sini. Terus kalau garisnya harus benar-benar nggak boleh lepas ya, semua harus ketemu. Benar-benar rigid ya. Semuanya harus tepat digarat, nggak boleh ada objek-objek atau garis-garis yang menjadi istilah saya ruang interpretasi gitu. Coba sekarang kita lihat ya karyanya Mas Chongput-nya. Mengapa karya ini menjadi sangat menarik? Yang bermain, nah ini kok ada masalah ini. Semoga nggak ada ya. Sama-sama bermain cipratan ya. Nah ini, coba perhatikan ya. Ini ada karya menarik ya. Mengapa objek ini benar-benar bisa seperti penari ya, atau pemain pedang. Nah ini kan flow atau aliran dari garisnya itu seakan-akan tidak terputus ya, seakan-akan tidak terputus. Larinya ke sana kemari dan objek-objeknya memang tidak perlu tidak perlu diterangkan secara detail. Objek-objeknya kadang dibiarkan mengalir gitu. Coba kita komparasi ya. Kalau misalnya dengan logikanya Mas Yan tadi ya, ini pasti akan disambung ini, sampai nggak boleh lepas. Terus ini misalnya, wah ini harus dibenahi nih, harus ditata ulang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu di dalam sketsa agar terasa geraknya gitu, itu seringkali justru dibiarkan. Nah, misalnya ini yang di belakang. Apalagi sudah ada cipratannya ini. Cerat. Ini biarkan aja. Set. Nah, set. Nah, gitu kan. Kelihatan digores dengan goresan yang mengalir deras. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Yan ini masih mungkin ini istilah agak mungkin nggak enak terdengar ya, tetapi mungkin biar mengesankan ya, saya sampaikan juga. Ini masih terkesan seperti ilustrasi-ilustrasi ya, yang biasa kita lihat ketika kita ada di buku majalah atau novel dengan ilustrasi gitu ya. Itu
pendekatannya ilustratif seperti ini. Jadi yang dikejar adalah kebenaran bentuk, bukan artistiknya bentuk. Nah, gitu. Nah, kalau ini memang ini sudah sangat artistik ya, yang pertama kali saya komentari tadi. Efeknya ini artistik ya, tapi kurang harmoni ya memang. Kurang harmoni dengan objeknya ini. Objeknya ini terlalu halus, terlalu tertata rapi gitu ya, dibandingkan dengan ekspresi dari teknik-tekniknya ini. Apalagi ini masih terlalu lepas ya dengan kanan kirinya. Tapi udah luar biasa. Coba kita lihat juga ya karyanya Mbak ini ya. Bentar. Kita lihat juga karya Mbak ini ya, Mbak siapa namanya? Mbak Huria ya misalnya ya. Sebentar. Biar terasa ya. Mana nih? Nah ini misalnya ya. Nah, yang ini Pak ya. Nah ini ya. Coba ini perhatikan ya. Bagaimana Mbak Una ini ya. Itu lebih menawarkan ekspresi atau bentuk-bentuk yang artistik ya, ketimbang ketepatan bentuk. Meskipun Mbak Una ketepatan bentuknya juga bagus ya, tapi kan kita melihat ini ya, ada upaya dan memang kita melihat ada hasilnya juga, bahwa bentuk-bentuk yang mengalir, bentuk-bentuk yang garis-garis yang spontan itu lebih dicari ketimbang ketepatan bentuk. Nah, sekarang bagaimana efek yang sudah sangat artistik seperti ini dipadukan dengan bentuk yang memang mengejar spontanitas. Nah, itu nanti akan menjadi kuat. Izin kirim karya lama. Oke, Mas Umang Hatma. Saya cek nih. Saya cek Mas Umang. Monggo Mas Umang. Nah, ini ya. Coba kita lihat juga ya. Mas Umang Hatma. Mas Umang Hatma ini alhamdulillah besok akan hadir di Loman Pagotel ya. Dan kok Loman? Grand Rohan ya. Mohon maaf, sasar. Grand Rohan Jogja. Dan terima kasih sudah mau membantu display. Insya Allah kita display mulai hari Kamis malam hari ya, habis maghrib itu, karena itu kan di hotel ya, nggak boleh kerja siang atau pagi, harusnya malam. Kita mulai display itu hari Kamis ya, hari Kamisnya, berarti hari Kamis itu tanggal berapa? Tanggal 25 kan kita pembukaan ya. Tanggal 25 pembukaan, terus tanggal Kemisnya itu tanggal 23 ya. 23, 24, 25 ya. Itu semua sudah harus terpasang di sana dan harus dibawa ke sana ya. Wah ini keren ini. Nah ini ya, kalau kita lihat, wah ini kan keren ini ya, sabetannya ini ya juga. Cuma
memang ke apa ke apa istilahnya itu, kekentalan ya, kepekatan tintanya ini kayaknya bermasalah ini ya. Jadi terasa kurang garang ya. Memang tinta itu kalau kalau ini kan pekatnya enak sekali kan. Oh, ini pekatnya bagus sekali. Ini kepekatan tintanya. Jadi ada yang benar-benar pekat. Ini mainnya kan macam-macam. Ada yang benar-benar pekat hitam seperti ini ya. Ada yang tidak pekat karena garisnya tipis ya. Ada yang tidak pekat karena garisnya tipis. Misalnya ini. Ada yang tidak pekat karena half tone ya, ditambah air. Jadi uh, kepekatannya sangat-sangat kuat ini ya. Ini mungkin karena ini karya lama ya, mungkin belum terlalu dimainkan ya, pekat tidaknya oleh Mas Umang. Tapi kalau spontanitas garisnya sudah enak. Nah, kalau masalah komposisinya ya, menempatkan objeknya satu dengan yang lain itu sudah enak. Tapi karena begini, karena digarap dengan penekanan yang sama, mungkin tadi ya karya lama tadi ya, itu terasa masih ngeflat semuanya, terasa menjadi uyel-uyelan, semuanya terasa sama. Dua sepeda motor yang ada di kiri bawah bangunan maupun pohon ya, meskipun pohonnya udah macam-macam variasi bentuknya, tetapi karena digarap dengan tebal tipisnya tebal tipisnya garis yang sama ini seakan-akan menjadi satu layer ya, jadi sesak. Nah ini problem komposisi. Komposisinya menjadi terlalu sesak. Karena apa? Karena setiap objeknya ini dipenuhi dengan tingkat ketebalan dan ini besar kecilnya ya, tebal tipisnya garis maupun pekat tidaknya garis itu sama, seluruhnya sama. Jadi terasa memang sesak ya, terasa sesak. Jadi komposisinya nggak enak. Kalau masalah keberanian garisnya sudah enak ya, sudah lancar ya. Meskipun kalau mau dimainkan, digoyang ya istilahnya, digoyang itu akan lebih terasa bisa lebih bermain-main lagi ya, dengan goyangannya itu. Beberapa garis memang masih terasa isian dan hafalan, terutama untuk objek-objek yang seakan-akan tidak diperhatikan atau hal-hal yang perhatiannya kurang. Misalnya apa? Misalnya ini ya, kaca ini. Ini terasa dihafal aja ini. Padahal kalau kita lihat motornya ini kan bagus sekali ya, bentuknya. Ini kita tahu kan, ini kayak motor-motor apa Honda yang seperti Vespa itu apa? Lupa saya namanya itu. Yang temennya kalau di Yamaha itu Mio, terus satunya apa? Vario ya? Atau apa lupa ya. Kita udah bisa mendeteksi lah motor-motor yang seperti itu ya dari segi bentuk ya. Pohonnya ini juga memiliki ragam bentuk. Namun itu karena digarap dengan sama ya intensitasnya, maka terasa penuh. Udah gitu ditambah lagi di sini ya, ruang kosong sedikit aja diisi dengan tanda tangan ya. Ini tanda tangannya masih terlalu kaku yang ini ya. Oh ini tanda tangannya udah bagus ya. Nama rumah sakitnya ini RS Palagi Mata ini yang masih terasa kakunya ya. Itu ya. Oke, itu ini aja ya Mas Satu ya, Mas Umang ya. Baik, coba kita nilai ya teman-teman ya.
Oh, ini sudah. Berarti yang ini kita tutup aja. Nah, untuk Mas yang lain ada nggak ya? Mbak Nia nggak ngirim ya? Oke. Untuk ini ya, ini kalau masalah nilai tetap A ini. Ini bagus sekali ya. Bentuk efeknya tadi ya, itu tetap A. Dengan catatan tadi ya, ini tetap A. Kalau ini ya, ini B plus lah. Ini B plus. Ini A. Ini B plus plus lah belanja. Ini BA. B plus plus. Ini A. Nah, berarti apa? Amin ya. Amin. Gini aja. 1A. Terus B plus plus. Terus C BA. Terus sama dengan amin. Nah, kita aja ya. Amin itu ada di 92. Ada di 92. Untuk Mas Umang ya. Ya. Ini ya BA berani. BA plus berani. A belum ya, karena tadi ya komposisinya. Amin. Komposisinya ya sama sekali, karena benar-benar dengan garis yang sama ya. Variasi garis untuk objek-objeknya ini belum. BA plus ya, BA plus. BA plus. BA plus ya, BA plus. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau apa 83 ya, 83 tentang pameran ya. Teman-teman kalau mau bawa karya ke Jogja pas display ya, itu bisa membawa pada Kamis sore ya, Kamis habis maghrib ya. Karena ini waktunya mepet ya, waktu untuk displaynya itu kan hanya habis maghrib ya, itu maka kita perlu benar-benar kerja keras ya. Habis maghrib Kamis itu kita sudah mulai nata-nata di Grand Rohan ya. Kalau nggak selesai kita teruskan Jumatnya ya, cuma 2 hari berarti ya. Kamis sama Jumat itu ya. Karena Sabtunya kita sudah pameran. Baik, itu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kuliah sketsa